Hello everyone, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari JTD2A, kelompok 5. Jadi pada kesempatan hari ini, kami akan mempresentasikan materi dengan judul Signaling and Routing in 4G Cellular Communication System. Di topik ini, mungkin kita akan membahas bagaimana sistem 4G bakalan mengatur proses pengiriman sinyal dan rute komunikasi agar koneksinya itu tetap cepat dan stabil. Sebelum masuk ke pembahasan utama, perkenalkan saya Kafada Afina Kamila Putri, absen 10. Ada juga nanti teman saya di slide kedua, yaitu Kemal Ahmad Wajid, absen 9. Dan juga yang terakhir ada Aprianti Eka Desri, absen 3. Selanjutnya, yaitu penjelasan mengenai signaling itu sendiri. Jadi signaling sendiri adalah proses pertukaran pesan atau kontrol antara perangkat pengguna dan juga elemen-elemen yang ada di jaringan LTE. Tujuan utamanya yaitu membangun koneksi awal, melakukan autentikasi pengguna, mengatur jalur radio dan data. Selain itu, LTE signaling sepenuhnya juga berbasis IP, sehingga bisa disebut all IP network. Berikut ini adalah arsitektur signaling pada LTE. Pada gambar ini bisa kita lihat bahwa hubungan antara elemen-elemen utama jaringan seperti UI, E-Node B, MMA, SGW, PGW, dan juga HSS. User plane ini bakalan membawa data pengguna, dan juga di control plane itu bakalan membawa pesan signaling untuk mengatur koneksi dan juga mobilitas. Fungsi utama di LTE signaling yaitu menghubungkan UI ke jaringan inti LTE. Yang kedua yaitu melakukan autentikasi dan juga menjaga keamanan pengguna. Yang ketiga, menangani mobilitas atau handover antar E-Node B, mengontrol rute data melalui SGW dan juga PGW. Yang selanjutnya adalah LTE call flow. Jadi alur panggilan atau call flow dalam jaringan LTE, khususnya proses attach prosedur. Prosedur ini bakalan terjadi ketika perangkat pengguna atau UI pertama kali terhubung ke jaringan LTE. Tujuannya agar UI dapat terautentikasi, mendapatkan alamat IP dan juga terhubung ke jaringan internet melalui core network. Langkah-langkahnya yang pertama, emergency attach request atau UI bakalan mengirim permintaan attach ke jaringan melalui E-Node B. Pesan ini berisi identitas pengguna dan jenis koneksi yang diminta. Jika perangkat dalam kondisi darurat, maka ini bakalan disebut emergency attach. Yang kedua, authentication dan security. Setelah menerima permintaan, MMA itu bakalan melakukan proses autentikasi pengguna dengan berkomunikasi ke HLR atau HSS. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pengguna tersebut sah dan memiliki izin untuk mengakses jaringan. Nantinya setelah berhasil dilakukan negosiasi keamanan, misalnya pembuatan kunci enkripsi agar data tetap aman selama proses komunikasi. Yang ketiga ada update location. MMA itu bakalan memperbarui lokasi pengguna pada HSS agar jaringan itu tahu di mana UI saat itu terdaftar. Yang keempat ada create session request atau respon setelah autentikasi berhasil. MMA bakalan membuat permintaan pembuatan sesi ke SGW dan juga ke PGW. Di tahap ini jaringan akan memberikan alamat IP kepada UE dan menyiapkan jalur data menuju jaringan eksternal atau PDN seperti internet. Yang kelima yaitu attach accept dan attach complete. Setelah sesi berhasil dibuat, MMA bakalan
mengirim pesan attach accept ke UA melalui inode B. UA nanti kemudian bakalan membalas dengan attach complete yang menandakan bahwa koneksi sudah berhasil dibangun sepenuhnya. Setelah attach selesai, jika tidak ada aktivitas data, perangkat bisa masuk ke idle mode untuk menghemat daya. Setelah itu, jika terjadi panggilan darurat berbasis IMS, maka jalur komunikasi khusus akan diaktifkan tanpa harus melalui proses attach normal. Jika koneksi berhasil atau pengguna berpindah jaringan, maka MME akan menghapus sesi tersebut dari SGW atau PGW melalui pesan delete session request dan menerima delete session response. Jadi secara keseluruhan, LTE call flow ini menggambarkan bagaimana perangkat terhubung diautentikasi, diberikan IP, dan akhirnya siap untuk berkomunikasi di jaringan LTE dengan aman dan efisien. Baik, saya di sini ingin perkenalan lebih dahulu. Nama saya Kemal Ahmad Wajid, saya absen 9. Melanjutkan dari presentasi rekan saya yaitu Hafada Afina. Selanjutnya ada sebuah mind map. Di slide ini kita bisa melihat gambaran umum dari proses signaling di jaringan LTE dalam bentuk poin-poin mind map. Secara garis besar, signaling di jaringan LTE itu mencakup dua fungsi utama. Yang pertama adalah call management dan yang kedua adalah mobility management. Untuk call management, fungsinya adalah mengatur proses call setup dan termination, baik untuk panggilan suara maupun pesan SMS. Sementara mobility management lebih berfokus kepada perpindahan lokasi pengguna. Jadi saat user berpindah dari satu sel ke sel yang lain, sistemnya itu tetap bisa menjaga koneksi serta mengatur proses autentikasi pengguna. Nah, selanjutnya ada tahap untuk di signaling di jaringan LTE ada stage 1 yaitu S1 setup. Ini adalah tahap koneksi awal antara inode B dan core network. Yang lebih tepatnya di jaringan LTE itu disebut dengan istilah MMI. Tujuan dari tahap ini adalah supaya inode B tetap bisa berkomunikasi langsung dengan inti jaringan LTE. Ada beberapa fungsi utama inode B di sini, yaitu pertama, radio bearer control untuk mengatur jalur data. Yang kedua, resource scheduling yaitu pembagian sumber daya uplink dan downlink. Yang ketiga, paging dan broadcasting. Dan yang terakhir ada handover management yang bertugas menjaga koneksi ketika pengguna berpindah sel. Untuk stage kedua, RRC connection setup and attach and authentication. Di tahap ini, user equipment atau UI meminta koneksi ke jaringan melalui inode B. Prosesnya terdiri dari 3 langkah, yaitu 1. UI mengirimkan RRC connection request, lalu inode B membalas dengan RRC connection setup, dan akhirnya UI mengirim RRC setup complete. Kalau semua ini sukses, berarti koneksi radio sudah siap untuk proses attach. Nah, di stage 3 yaitu attach dan end authentication, yang mana UI akan mengirimkan attach request ke MMI untuk mendaftarkan diri ke jaringan. MMI kemudian meminta data autentikasi ke HSS, dan setelah HSS mengirimkan authentication factors, MMI meminta UI. Kalau respons dari UI valid, berarti autentikasinya berhasil dan pengguna resmi terdaftar di jaringan LTE. Nah, ini ada stage 4. Stage selanjutnya yaitu security setup. Setelah proses autentikasi selesai, jaringan lanjut ke stage 4 yaitu security setup. Yang mana di sini MMI akan mengaktifkan mode keamanan dengan memilih algoritma enkripsi dan integritas. Semua pesan NAS atau kepanjangan dari singkatan dari non-access stratum berikutnya akan dienkripsi, sehingga komunikasi antara pengguna dan jaringan menjadi aman dan terjaga kerahasiaannya. Singkatnya, tahap ini memastikan bahwa semua proses signaling yang terjadi di jaringan LTE bersifat secure, ya, jadi nggak bisa disadap atau dimanipulasi pihak luar. Sebelum saya lanjutkan ke presentasi rekan saya,
Keempat tahap tadi ini bisa kita simpulkan bahwa proses signaling di LTE dimulai dari membangun koneksi antara e-Node B dan core network. Dilanjut dengan pembuatan jalur komunikasi radio, autentikasi pengguna, dan diakhiri dengan pengamanan semua komunikasi tersebut. Tahapan-tahapan inilah yang jadi fondasi fundamental agar koneksi 4G bisa cepat, stabil, dan aman. Oke, sebelum saya menjelaskan proses selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Apriyanti Eka Desri dari absen 3. Di sini aku akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya yang sebelumnya. Setelah tadi pesannya sudah dienkripsi dan juga koneksinya aman, jaringan itu mulai bikin jalur khusus untuk data. Nah, proses ini tuh disebut dengan bearer. Nah, langkah-langkahnya yang pertama yaitu server akan meminta gateway, SGW dan juga PGW untuk siapin jalur data. Kemudian PGW akan memberikan IP address untuk HP. Kemudian eNode B akan bikin sambungan radio ke HP. Nah, sekarang HP punya jalur sendiri untuk mengirim dan juga menerima data internet. Kemudian proses yang keenam yaitu data transmission. Nah, di tahap ini koneksi itu udah siap. Nah, HP sudah bisa memulai mengirim dan juga menerima data lewat jalur yang tadi udah dibuat. Nah, alurnya itu dimulai dari HP, kemudian ke eNode B, kemudian ke SGW, kemudian ke PGW, dan terakhir ke internet. Nah, di sini proses signalingnya udah selesai dan tinggal menikmati jaringan LTE yang cepat dan juga stabil. Nah, untuk yang proses ketujuh yaitu handover atau pindah menara tanpa putus. Kalau misalnya kamu lagi berpindah tempat nih atau enggak lagi di kendaraan. Nah, kalau kamu lagi main HP, nah itu jaringannya itu akan tetap terhubung, tidak akan terputus. Nah, proses ini tuh disebut dengan handover. Jadi kenapa bisa tetap terhubung? Nah, karena LTE ini tuh cepet banget gitu loh handovernya. Jadi kayak gak bakal terputus-putus jaringannya. Nah, kalau tadi kan signaling itu ngatur cara HP terhubung ke jaringan. Nah, sekarang bagian routing ini untuk jalur datanya. Routing di LTE ini sepenuhnya tuh berbasis IP. Nah, di sini tuh ada dua komponen penting. Yang pertama itu SGW atau Serving Gateway. Nah, di sini tuh SGW tuh ngatur rute data di area lokal dan juga jadi titik perpindahan pas handover. Yang kedua yaitu PGW atau PDN Gateway. Nah, PGW ini atau PDN Gateway ini jadi penghubung utama ke internet dan ngasih alamat IP buat setiap penggunanya. Nah, selain itu ME juga ikut ngatur kontrol sesi dan juga milih gateway mana yang bakal dipakai. Intinya routing ini tuh yang bikin data kita jadi bisa lewat jalur yang paling efisien dari HP ke internet. Nah, kesimpulannya. Jadi dari semua proses tadi bisa kita simpulkan kalau signaling itu ibaratnya otaknya jaringan LTE. Dia yang ngatur semua komunikasi mulai dari izin nyambung, autentikasi, keamanan, dan juga sampai jalur data. Nah, kalau routing itu jalannya data yang nentuin kemana paket data harus pergi biar sampai lebih cepat dan juga stabil. Desain jaringan 4G ini sepenuhnya berbasis IP yang bikin koneksinya itu lebih cepat, latensinya rendah, dan juga handover jadi mulus. Intinya karena signaling dan routing, jaringan LTE ini bisa bekerja lebih cepat, fleksibel, dan juga efisien buat kehidupan kita sehari-hari. Jadi sebagai penutup, signaling dan routing ini bukan hal rumit yang cuma dipahami teknisi aja, tapi sebenarnya mereka itu sistem yang bikin HP kita bisa terhubung dengan mulus. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.